Pertanyaannya Ustadz, insya Allah kami sering mendengarkan ceramah Ustadz di YouTube. Apakah kami yang hari ini alhamdulillah hadir diakui santri Ustadz? Dan apakah nasab kami sampai pada Rasulullah SAW? WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa disingkat, tidak apa-apa, cuman saat dibaca, bacakan kepanjangannya. Singkatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang paling pendek. Salam namanya. Salam. Jadi kalau mau nulis di WA, mau nyapa atau kirim pesan, boleh tuliskan salam. Ya. Tapi bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disingkat dengan apa? Salam. Sanadnya di Quran ada ayatnya dalilnya. Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 24 sampai nanti ke 29-nya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Pernahkah Anda dengar kisah tentang para malaikat yang akan datang ke kompleknya Nabi Lut, desanya Nabi Lut alaihissalam? Jadi singkatnya, masyarakat di situ terakumulasi berbuat maksiat dan menantang azab. Sudah disadarkan, diingatkan, malah nantang dan mengancam nabinya. Maka dikabulkan oleh Allah. Malaikat datang, cuman sebelum datang ke tempat itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bersaudara dengan Nabi Lut alaihi wassalam. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Jadi satu masa nabinya dua. Cuman beda desa. Ya, kalau digambarkan misalnya, ya kalau diilustrasikan, bukan sebetulnya begitu ya. Misalnya yang Nabi Ibrahim tugasnya di Bandung, Nabi Lut di Soreang misalnya. Atau ya demikian berbeda distrik. Nah begitu datang ke tempat Nabi Ibrahim, tengah malam tuh. Malam-malam. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Nah, disingkatnya itu salam. Maksudnya assalamualaikum. Dijawab oleh beliau, waalaikumsalam warahmatullah. Qaumum munkarun. Ini bukan orang sini. Anda kalau tengah malam jam 2 ada yang di luar rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka tidak? Diintip dulu ya. Begitu diintip, bajunya putih, rambutnya panjang-panjang, ya, 3-5 sosok. Assalamualaikum, waalaikum. Dibuka tidak? Dijawab nggak salamnya? Jawab dulu salamnya. Jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka dong. Tidak. Ini dibuka. Dilihat, oh ini bukan orang sini, orang asing. Kalau orang asing lelah, capek, nggak banyak. Kemudian ditanya ini dan itu, silahkan masuk. Langsung pergi ke belakang ke istrinya. Mama, punya menu terbaik apa kita menjamu tamu kita? Kayaknya dari jauh lelah. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka pergi ke belakang ke keluarganya, masih sempat-sempatnya bikin gulai anak sapi itu. Sembelih lembu. Kalau disembelih, dibikin gulai, dihidangkan. Cuman ya persoalan makin kompleks. Setelah dihidangkan, tamunya nggak nyentuh, begini aja tuh. Lihat ke bawah, kaki nggak napak. Waduh. Antum kedatangan tamu malam, jubah putih, rambut panjang, masuk, dihidangkan makanan, dan dihidangkan, dilihat. Terus ke bawah, dilihat kaki nggak napak. Kira-kira bagaimana tuh? Hah? Lari apa enggak? Udah nggak sempet. Udah di situ. Hah? Makanya bahasa Qurannya apa? Fa'aujasa minhum khifah. Maka aujas terperangkap dalam ketakutan, cuman nggak bisa membebaskan diri. Qalu la takhaf. Maka mereka mengatakan, kamu jangan khawatir, jangan takut. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, ini adabnya, ini hikmahnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dalam kondisi darurat apapun, terancam bagaimanapun, sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membahayakan, akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya. Sekalipun kegelisahan itu tiba. Bukan nggak gelisah. Nggak tenang, ada kegelisahan, cuman nggak akan lama. Balik lagi yakin, Allah pasti berikan solusi. Itulah manfaatnya mendekati Allah. Ya, wa basyaruhu bi ghulamin alim.
Atas kebaikannya itu, Allah perintahkan pada malaikat untuk mengabulkan doa yang sering dimohonkan bahwa istrinya Sarah alaihissalam yang divonis oleh medis tidak akan punya keturunan, divonis medis secara klinis monopus dan mandul. Maka atas kebaikannya itu, dikabulkan doanya, diberikan kabar gembira akan mengandung dan melahirkan. Ini pesannya apa? Ini fikih doa. Fikih doanya, kalau Anda punya permohonan yang rumit, yang kata orang mustahil untuk dilakukan, maka cari amalan-amalan yang tidak biasa, yang tidak mudah untuk dikerjakan. Apa Anda pikir mudah menerima tamu malam-malam, dibikinkan gulai? Dan itu jawabannya besar di hadapan Allah. Kalau permintaannya berat, maka cari amalan yang tidak mudah orang mengerjakan itu, tidak biasa. Bangun malam tahajud yang orang tidak bangun. Puasa saat orang makan. Puasa sunnah. Saat orang baca Quran, antum baca Al-Quran. Jadikan itu wasilah untuk mengabulkan doa. Itu rumus yang ada di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mengabulkan harapanmu. Ada yang dengan sedekah, ada yang dengan sholat, ada yang dengan berkhidmat. Jadi jangan dibayangkan pakai uang saja. Datang ke Pusdai, bantu-bantu di sini. Bantu-bantu, coba apa yang bisa dikerjakan. Allah pasti berikan jalan. Niatkan wasilah mendapatkan kebaikan. Termasuk Anda yang bekerja mengabdi, niatkan dengan ikhlas. Itu bisa menghilangkan kesulitan. Nanti fikihnya ada di Al-Bukhari. Yang 3 orang sedang berjalan, tiba-tiba kena hujan itu. Masuk mereka ke dalam gua, batunya menggelinding. Kan mereka bebas dari situ setelah bermohon kepada Allah dengan amal solehnya. Di antum tuh kalau beramal soleh, kita, itu insya Allah nggak akan ada yang sia-sia. Kalau apa pertanyaannya nih? Pertanyaannya Ustadz, insya Allah kami sering mendengarkan ceramah Ustadz di YouTube. Apakah kami yang hari ini alhamdulillah hadir diakui santri Ustadz? Dan apakah nasab kami sampai pada Rasulullah SAW? Insya Allah. Yang ikut kajian online, offline, yang tersambung kajiannya, terkambung hatinya, mau mengamalkan, insya Allah menjadi bagian dari santri kami. Sepanjang satu, mau menjadikan ilmu yang didapatkan untuk membangun ketaatan kepada Allah. Satu. Yang kedua, saling menjaga, mendoakan dalam kebaikan dan tidak mengumbar aib. Yang ketiga, menggunakan ilmu yang didapatkan untuk membangun kemaslahatan dalam berkehidupan, berkhidmat, membangun persatuan, menjauhi perpecahan, jauhi yang jelek-jelek. Makanya saya sering mengatakan saya tidak akan mengakui ada orang belajar menjadi murid kalau ilmu yang saya ajarkan digunakan hanya untuk berselisih dengan orang lain, untuk mencela orang, untuk saling bermusuhan, untuk buat hoax. Tidak. Kita tuh belajar supaya imannya menguat, makin ingat Allah, pengen tobat, pengen meningkatkan amal soleh, pengen berbuat baik, pengen punya teman banyak. Antum berislam itu untuk menyatukan, bukan untuk memecah. Mencintai, bukan untuk saling menjauhi. Menyatukan. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu supaya meluas. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya punya guru, semoga Allah sayangi dan rahmati beliau. Saya waktu mau mengajar, datang kepada beliau, beliau katakan, nak, kalau engkau siang mengajar, tatap tuh wajahnya. Setiap mengajar, tatap. Nanti malam di keheningan kau bangun. Minta sama Allah dan bayangkan wajah-wajah yang kau tatap itu saat mengajar. Minta sama Allah rahmati orang itu. Mudahkan kehidupannya. Diangkat kesulitannya. Dan apa yang disampaikan meresap ke dalam jiwa sehingga mudah untuk diamalkan. Itu amanah di antara guru kami. Jadi iman bisa menguat, ilmu bisa bertambah. Kalau ilmunya bertambah, itu insya Allah menjadi pribadi yang luas nanti dalam beribadah dan bermuamalah. Pada yang pokok sepakat, pada yang furu bisa toleran. Yang pokok bab sholat apa? Besok subuh nih. Sholat subuh itu pokok 2 rakaat, itu pokoknya sholat. Yang furu'nya apa? Kunut misalnya. Kunut itu furu'iyah. Tapi harus tahu ilmu supaya bisa saling mengerti. Kalau ada yang kunut, pelajari dulu dalilnya, jangan langsung simpulkan hukumnya dulu. Pelajari sampai paham kenapa dia kunut, apa dalilnya, bagaimana nasabnya.
Oh, kunut itu karena begini. Kalau kunutnya silent, sir. Ada kunut yang silent. Ada. Rakaat kedua sebelum ruku. Tersambung ke Nabi dalilnya. Lewat Imam Malik. Imam Malik itu lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, sampai wafat di Madinah. Dikenal dengan imamnya Madinah, Imam Darul Hijrah. Sekarang mazhabnya ada di Afrika Utara kebanyakan. Libya, Tunisia, Maroko sampai nyebrang Mediterania ke Italia, Spanyol. Silent. Jadi dibacanya nggak kencang, makmum dan imam bersamaan sebelum rukuk. Ada yang dikeraskan. Versi ini kemudian dipopulerkan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Cuman memilih riwayat yang jahar. Bacaannya sama. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Kalau redaksi hadisnya nggak pakai birahmatika, wa qina syarra ma qadait. Ya, birahmatika itu tambahan untuk melengkapi doa. Ya. Kemudian ada versi yang nazilah saja. Ya, ini yang dari jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada kejadian, kunut. Tak ada kejadian, tidak kunut. Karena itu asal asbabun nuzul dari Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 128. Ada yang tidak kunut sama sekali. Nasabnya dari mana? Jalurnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi kunut itu ada dalilnya, yang silent dengan jahar, yang kunutnya nazilah pun ada dalilnya, yang tak kunut pun ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu yang tidak sholat subuh. Yang usul tadi. Kalau sudah paham begini, kata ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin. Itu mazhabnya Hambali. Beliau nggak kunut subuh. Tapi fatwanya apa? Kalau Anda ada di belakang imam yang imamnya kunut, maka aminkan. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Itulah faedahnya meningkatkan ilmu. Nah, kalau begitu nanti nggak akan ada saling tuduh, saling mengecilkan, saling merendahkan. Allahumma hdina fiman hadait. NU nih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Muhammadiyah nih. Yang paling ekstrim, Allahumma hdina fiman hadait. Bid'ah. Ya Allah. Nanti ada imamnya nggak kunut, di belakang makmum kunut, selesai assalamualaikum, sujud sahwi, gitu. Tidak. Kalau sudah paham, ilmu meluas, insya Allah kita bisa memetakan dan memilih serta membangun kerjasama yang baik. Berbeda, boleh, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa mampu minum teh bersama. Jelas ya? Kalau ada orang belum paham mencela, didoakan, jangan balas dicela. Jelas ya? Itu yang saya ajarkan. Saya menerangkan nanti secara komprehensif. Ini begini. Anda mau pilih yang mana silahkan, itu tarjih namanya. Saya nggak bisa paksa Anda. Saya misalnya dalam Al-Fatihah saya memilih yang bismillah. Dijaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada 70 hadis. Anda boleh jahar, boleh silent, boleh nggak dibaca sama sekali. Boleh juga dibaca rakaat pertama keras, selanjutnya tidak. Ada 4 cara. Syekh Sudes itu, beliau mazhabnya Hambali. Bacanya sir. Tapi waktu ke Istiqlal ke Indonesia, pakai yang keempat. Rakaat pertama dijaharkan, keduanya disirkan. Ya, Imam Malik gak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Seperti Imam Abu Hanifah juga demikian. Ada 4 cara. Tapi kan gak mungkin kita memilih keempat-empatnya. Saya ingin melengkapi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak dibaca sama sekali. Gak bisa. Yang 4 itu namanya manhaj. Ketika dipilih salah satu namanya madhab. Ma dhahaba ilaihi. Apa yang cenderung untuk diambil dan diamalkan, maka disingkat ma dhahaba ilaihi menjadi madhab. Imam Syafi'i pilih yang jahar, madhabnya Imam Syafi'i. Bukan pendapat, bukan kelompok, tapi mengambil jalur yang tersambung ke Nabi, pilih salah satu. Sebab tak mungkin 4-4-nya. Imam Ahmad bin Hanbal pilih yang sir, silent. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih yang nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Semua ada jalurnya. Yang salah yang tidak salah. Jelas? Jadi tidak ada hubungan dengan ormas di sini. Tidak ada hubungan dengan kelompok-kelompok dan sebagainya. Dipilih boleh, tapi jangan saling merendahkan. Paham? Nah, itu yang belajar dengan saya, nanti saya sampaikannya begitu. Silahkan pilih, tapi saling menghormati sesuai ilmu. Kalau belum tahu, tanyakan. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Ya, ta'aruf. Tak kenal tak sayang.
Ya kan nggak harus kenal istri tetangga langsung sayang kan? Ya, antum nih ya, gitu. Nah ini ya, boleh jadi santri saya boleh. Ada yang formal boleh. Yang formal itu dari yang lembaga pendidikan KB sampai pesantren. Ada yang formal khusus mulazamah. Setahun itu 20 sampai 25 orang. Tahun ini dibuka akhwat di tempat khusus. Itu kami siapkan tempat. Nggak boleh bayar, nggak boleh apa-apa. Kami yang siapkan semuanya. Belajar. Nanti dikirim keluar supaya memperdalam. Tahun ini dibuka pendaftaran. Masih sampai akhir pekan ini. Selesai nanti kami seleksi, diterima 25 orang. Dengan saya sepekan, saya langsung kirim ke Mekah untuk belajar dulu sambil umrah. Balik lagi nanti setahun dengan saya. Belajar. Ada yang mira, santri mira. Ikut di online. Silahkan. Nanti setelah pesantren sedikit selesai, nanti bisa ditempati, diundang belajar di sana. Ya, sepekan, weekend belajar, nanti 3 hari pulang, boleh. Makanya dibangunnya sama-sama, makanya wakaf. Saya nggak punya sedikit pun. Aset tidak ada, semua wakaf. Tanahnya, ininya semua. Saya cuma numpang ngajar dan minta sedikit sepetak untuk kuburan di situ. Selebihnya nanti diteruskan sama yang belajar itu. Hidupnya begitu aja. Nah, setelah itu kita berusaha memakmurkan negeri kita. Belajar itu harus memakmurkan tempat yang kita pijak. Itu amanat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi kita di Indonesia sekarang. Maka Indonesianya kita bantu makmurkan. Antum kalau muslim punya tanggung jawab itu membantu bangsa ini makmur. Apa profesi Anda? Dosen. Ajarkan mahasiswa supaya pintar bangun bangsa. Anda belajar apa? Jurusan apa? Kimia, fisika sampai keluar jadi ilmuwan. Pulang. Orang beriman itu begitu pulang bangun negerinya. Bangun. Ya. Demikian yang lainnya semua begitu. Dan niatkan untuk ibadah. Kalau semua berniat ibadah, nggak ada kemaksiatan nanti. Yang korupsi, nggak ada. Ya. Dan sebagainya, insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Masya Allah. Afwan Ustaz. Saya afwanin. Ana mau bertanya mengenai tentang hafalan Quran. Kalau sudah mengenai, jangan pakai tentang lagi, ya. Ana dulu mondok di pondok tahfidz. Nah, pondoknya itu mempunyai metode tersendiri. Memang biasanya begitu. Setiap guru, syekh punya thariqah, metode khusus biasanya, sesuai dengan sanad dia mendapatkan, cara dia menghafal itu. Macam-macam. Bahkan antum kalau sekarang pada seorang syekh talaqi, nanti pindah syekh lain, diulang dari awal tuh. Saya ke Libya, di sini sudah menghafal. Nyampe ke sana diulang dari Fatihah lagi. Diulang lagi. Datang jauh-jauh pakai taksi. Udah sampai gurunya dapat masuk. Saya sih masih alhamdulillah, masih untung. Al-Baqarah masih dapat sampai 3-4 ayat tuh. Baca, hasbuk. Ada yang baru ta'awudz, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Al-Fatihah, hasbuk. Cukup ya nak, pulang besok sini lagi. Antum jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Ada Syekh Mukri, ya, pembaca yang mengecek hafalan. Datang antum jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Baru ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup, besok sini lagi ya. Saya tanya, datang lagi enggak? Enggak tuh. Ya. Berbahagia kalau ada yang begitu. Sebab biasanya guru yang hebat tidak langsung memberi banyak, mengecek dulu apa kekurangannya. Kayak antum mau belajar TOEFL kan di bahasa Inggris, kan dicek dulu ya. Diidentifikasi. Nah, guru itu melihat kekurangannya di mana. Guru yang hebat tuh baru buka mulut dah kelihatan. Ya. Imam Nafi' ya. Gurunya Imam Qalun dan Warash. Nafi' al-Madani dari Madinah. Tempo dulu. Secara fisik orang melihatnya tidak biasa. Tinggi, besar, kulit hitam, bibir tebal. Tapi Masya Allah dengan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengar nggak jelas. Tapi dengan pandangannya bisa melihat bibir seseorang dan tahu kesalahan dari gerakan bibirnya. Dan setiap bicara keluar bau harum di lisannya. Imam Nafi' al-Madani. Dimuliakan dengan Qurannya. Nah itu guru yang baik seperti itu. Nanti dilihat. Oh kurangnya si fulan di A, B, C. Begitu datang lagi gurunya sudah paham. Jadi cepat belajarnya. Makanya kalau antum belajar pada guru yang ketat berbahagia.
Nanti sabar, baru 20 ayat. Kalau sabar sampai 20 ayat di awal, kesananya lebih mudah. Itulah tajwid. Makanya tahsinnya dulu nggak ada, karena ada tajwid. Tajwid itu belajar dengan baik dan benar. Di tahsin itu diperbaiki karena ada yang belum benar. Tasahul, banyak yang dikurangi. Nah, ini gambarannya. Dan metodenya nanti setiap guru ada masing-masing, tergantung riwayat sanad yang dia ambil ke atasnya. Nah, sekarang ini apa metodenya? Saya teruskan dulu. Nah, metodenya itu bin nazar bukan bil ghaib. Jadi setorannya itu berupa angka dan di bawahnya itu artinya. Pertanyaannya, apakah anak tergolong ahli Quran dan bisakah anak memakaikan jubah kehormatan untuk kedua orang tua anak? Begini. Yang pertama, talaqi Quran itu mesti yang standar dulu. Belajar yang betul, lihat mushafnya. Jadi guru bacakan, murid menyimak. Kalau ada mushaf, sambil lihat mushaf. Kalau tidak ada, didengar betul. Nanti biasanya setelah itu guru meminta untuk bacakan. Baca, guru dengar. Nanti dari bacaan itu guru benarkan. Diberikan keluarnya dari sini nih hurufnya. Misal ta, nih di sini nih, ta. Sifat hurufnya begini. Kadang-kadang dibetulkan nih, pegang lidahnya sedikit, gigit sedikit, ta. Nah, metode yang seperti itu talaqi namanya. Quran itu harus begitu. Untuk memastikan benar bacaan Quran itu tersambung pada bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormati firman Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa biasa. Nah, itu yang dasar yang pertama. Makanya menghafal Quran itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, mesti ada guru. Nanti ada bacaan-bacaan tertentu di gharib muskilah. Alaihi dibaca alaihu. Kapan baca ana panjang, ana pendek. Ya. Kalau sudah lancar, silahkan. Misal, ingin menajamkan ingatan. Di At-Taisir ada, kita ada At-Taisir Learning Center. Ada tahap kedua, langkah kedua. Kalau sudah yang pertama lancar, yang mengerti, tahu bacaan, bisa baca, bisa menghafal, nanti pindah ke angka. Ada petanya. Jadi murojaahnya pakai angka aja. Ya, 7 misalnya, 8, 9, 10, acak, 15. Sampai nanti kita merasakan dekat dengan angka karena paling mudah. Ya, untuk diketahui. Misal, tuh Quran peci nomor berapa tuh? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Berarti nomor 7. Ya kan? Anak ada berapa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri, alif lam mim. Apakah berniat poligami? Shadaqallahul azim. Balik. Saya ngecek anak-anak pakai angka. Kita Al-Baqarah ya. Nomor sekian. Kanan atau kiri, atas atau bawah dan sebagainya. Itu bukan ingin menunjukkan hebat atau tidak, bukan. Tapi ingin mengecek penguasaan peta Quran. Yang kalau butuh, cepat diakses. Itu maksudnya. Yang kedua, bisa membedakan standar mushaf. Jadi kalau menghafal itu satu mushaf jangan ganti-ganti dulu. Nanti ada yang 15 baris, ada yang 18 baris, ada yang 20 baris. Beda-beda. Jadi kalau paham seperti tadi, mengerti, oh yang ini yang 15 baris, posisinya pasti di kanan atas. Yang 18 kadang dia akan pindah ke kiri. Yang ininya ada yang ke tengah bawah. Itu mengerti nanti. Jadi kalau membutuhkan sesuatu, Anda misalnya mahasiswa dapat tugas, bikin skripsi, ada dalil Qurannya, cepat Anda aksesnya. Untuk memastikan bukan mushaf. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalaupun Anda ingin menggunakan metode, menggunakan angka dan sebagainya, jangan lompat. Jangan tiba-tiba menghafal Quran langsung lihat nomor, tidak. Mesti diurutkan seperti awalnya. Paham? Apakah bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua? Pertama bergantung niatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama di Kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama. Qala an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari. Amal itu bergantung pada niatnya. Yang dengan niat itu dia akan diapresiasi oleh Allah. Maaf ibu dan bapak. Anda yang menyekolahkan anaknya di pesantren Quran, niatnya apa tuh? Kalau niatnya untuk dunia, Allah kasih dunia.
Ada, nanti akan ditemukan. Hanya untuk dikesankan anak saya sudah hafid. Hanya untuk membangun kesan bahwa saya pun anaknya sekolah di sekolah Islam. Hanya untuk tampil-tampilan sebagai penghafal Quran, bangga-banggaan. Perbaiki niatnya. Niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Antum pun yang mahasiswa menghafal Quran, apa motifnya? Jangan dikira semua motifnya akan sama. Ada yang untuk mendapatkan jodoh, menarik perhatian dari lawan jenisnya. Akhwat incarannya tuh ikut halaqah Quran. Maka dia siapkan dirinya untuk memburu akhwat itu. Bukan Qurannya. Nah, maka dia mendapatkan hasil buruannya. Apa yang diburu itu yang didapatkan. Tapi kalau Anda niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pemberiannya pun bersumber dari Allah. Bagaimana Allah memberikan penghargaan, apresiasi pada penghafal Quran? Pertama, Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir walibasuhum fiha harir. Orang ini sebelum masuk surga diperintahkan oleh Allah untuk mengenakan jubah terbaik dulu, jubah kehormatan. Di jubahnya jubah penghafal Quran. Ya. Kemudian yang kedua dipakaikan gelang-gelang emas yang indah. Belum masuk surga. Yang ketiga hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Qurannya memohon kepada Allah, Allahumma halli, ya Allah, hiasi ia dengan tambahan yang lain. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Makanya anak-anak wisuda sekarang di pesantren sekolah Quran suka pakaikan mahkota ya. Ya. Nah, nanti setelah itu diperintahkan lagi, bapak ibunya dipanggil. Sepanjang bapak ibunya beriman dan beramal soleh. Nanti diperintahkan anak itu memakaikan mahkota di kepala bapak ibunya. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Pindah ke Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Diminta anak itu menggandeng bapak ibunya masuk ke surga. Allahu Akbar. Dapat syafaat dari anaknya. Allah yang tetapkan. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Kata Allah, hei fulan, masuk surga lewat surga Aden, tapi sebelum masuk gandeng dulu bapakmu, ibumu. Nih, ini orang tua hebat yang dengan sabar menyekolahkan engkau ke tempat tertentu sampai menjadi penghafal Quran yang benar. Wa azwajihim, kalau di dunianya dia sudah menikah, artinya yang sudah menikah pun selalu ada kesempatan menghafal Quran. Jangan khususkan penghafal Quran bagi yang di pondok saja. Ya, bagi Anda yang bekerja di birokrasi, apa nggak bisa sambil berangkat sehari satu ayat? Masa kerja Anda berapa? 20 tahun? Hah? 30 tahun? Kalau antum membiasakan sehari berangkat, sehari seayat, ya nggak usah banyak-banyak. Dan konsisten nggak usah tambah, satu ayat sehari aja. Demi Allah saya katakan, pensiun hatam Quran 30 juz. Satu ayat aja nggak usah dipaksa. Berangkat satu ayat. Sambil jalan, nanti pulang di murajaah. Malam sebelum tidur satu ayat itu lagi. Itu aja konsisten. Satu ayat kan nggak banyak. Alif Lam Mim. Nun. Yasin. Toha. Ya. Setiap hari seayat gitu. Itu begitu antum pensiun, udah hatam Quran 30 juz. Dunia dapat uang pensiun, akhirat dapat tabungan akhirat. Antum nih, yang mahasiswa nih. Yang lagi belajar di kampus-kampus. Nih yang ada di Bandung, sekitaran Bandung. Kenapa nggak antum punya visi di wisuda sekaligus hatam Quran 30 juz? Bisa itu. Kalau antum membiasakan satu halaman sehari itu, dibiasakan begitu, itu 2 tahun selesai. Kalau mau santai setengahnya, 4 tahun selesai. Jadi sambil santai ngerjain tugas kuliah, lulus 30 juz. Ntar 1 Desember catat tanggalnya. Tempatnya masih di sini. Gratis udah disiapkan tuh. Di ruangan di sini 30.000 dibagikan gratis nanti. Bagi yang mau menjadi ahli Quran. Tanggal 1 catat tanggalnya, hari Kamis, tanggal 1 Desember, malam Aqsa kajiannya di sini. Dan akan datang dari luar, tamu-tamu dari luar negeri. Ahli Quran semua. Ya. Jadi kalau ingin memberikan mahkota, menggandeng orang tua, gandeng pasangan, plus wadhurriyatihim, dan keluarga besar.
Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan diperintahkan semua malaikat berdiri di depan pintu surga menyambut mereka semua, mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya karena sabar saat di dunia. Jadi ucapan selamat malaikat pertama kali itu sabar. Sabar ya. Dari sekarang belajar. Sabar baca satu ayat satu hari. Sabar satu halaman sehari. Nanti ada hasilnya. Ada manfaatnya sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Ya. Apakah sanadnya tersambung pada Rasulullah bergantung nanti. Nanti sanad itu ada yang formal. Yang formal itu kalau selesai ngambil sanad. Nanti ada yang riwayatnya tersambung ke Nabi. Ya. Ada yang semi formal. Tidak mengambil sanad secara formal, ada ijazahnya. Tapi bacaannya didengar oleh syekh, dibenarkan sampai selesai 30 juz. Jelas? Nah itu dua itu, silakan dimanfaatkan dengan baik. Semoga Allah berikan kemudahan insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahasiswi. Di awal semester bertekad bahkan berdoa supaya diridhoi Allah, lulus kuliah. Setelah hafal 1 juz ketika kuliah. Jadi mungkin maksudnya saat masuk kuliah sudah berdoa supaya lulus bisa hafal 1 juz. Tetapi saya belum hafal dan belum lulus kuliah juga. Ya menghafal lah, lalu belajar sampai lulus. Saya ingin segera lulus, bagus. Supaya tidak membebani orang tua. Apakah ini masuk nazar? Bagaimana Ustaz? Baik. Apa itu nazar? Itu dulu. Apa itu nazar? Nazar itu komitmen yang dibangun antara hamba dengan Allah melalui satu harapan tertentu yang kalau dikabulkan akan melakukan perbuatan tertentu. Ada komitmennya. Jadi sudah diikat dengan komitmen itu. Contoh, kalimatnya langsung begini. Ya Allah, kalau saya lulus ujian nanti dan diwisuda, saya akan menghafal Quran 1 juz. Lalu Anda lulus dan diwisuda, maka wajib Anda tunaikan nazar itu. Ya. Terus berusaha sampai selesai itu sepanjang berkehidupan. Jelas? Nah, syarat nazar yang pertama, tidak boleh nazar diarahkan pada yang maksiat sifatnya. Ya Allah, kalau saya dapat harta itu 1 miliar, insya Allah saya akan ke Makau dan ke Vegas untuk berjudi. Misal. Nggak boleh. Haram hukumnya. Yang kedua, nazar juga tidak berlaku pada perbuatan di luar batas kemampuan. Ya Allah, kalau saya diberikan harta 2 miliar, saya akan jalan-jalan ke bulan. Gugur dengan sendirinya. Tapi kalau yang dijanjikan adalah hal kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya, maka wajib berusaha menunaikannya. Wajib berusaha sepanjang berkehidupan. Jelas ya? Nah, jadi nazar itu nanti tetap berlaku bagi dirinya dan dia berusaha menunaikan sepanjang dia berkehidupan. Nah, pertanyaannya, saat adinda kita ini menyampaikan, apakah ini yang dimaksudkan nazar atau bukan, kembali kepada niatnya nanti. Niatnya bagaimana? Apakah menjadi komitmen? Kalau saya lulus, ya Allah, selama saya kuliah, saya bernazar, diucapkan misalnya. Seperti ucapan Hannah alaihissalam saat mengandung Maryam. Ada di Quran surah 3, ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Kalimatnya sharih, langsung nazar. Saya bernazar kalau saya diterima di ITB misalnya, saya akan kuliah sambil menghafal Quran 1 juz sampai lulus. Jelas? Ada yang bukan nazar sifatnya. Hanya azam namanya, tekad. Jadi ada iradah, ada azam, ada keinginan, ada tekad. Ya Allah, saya bertekad. Selama saya kuliah, saya akan menghafal Quran 1 juz. Nah, ini nggak masuk nazar. Ini yang maksudnya tekad saja. Harapan pada kebaikan yang ingin dicapai. Jelas?
Kemudian apa yang harus dilakukan? Ustadz, saya kok belum lulus juga. Apakah karena nazar saya ini harus 1 juz dulu baru saya lulus? Lihat sebabnya. Apakah pertama karena Anda kurang pandai mengatur waktu? Yang kedua, ada kesibukan lain yang menjadi prioritas di luar kuliah? Yang ketiga, belum sungguh-sungguh dalam belajar maksimal. Maka apa yang harus dilakukan? Petakan dulu. Pertama, kegiatannya. Maaf. Kalau saya dulu belajar dari para ulama-ulama dulu, diterapkan di suasana modern, saya mau jadi apa? Saya senang Quran, pengen paham Quran. Maka saya putuskan pertama kali ambil jurusan bahasa Arab. Untuk mendalami bahasa Quran. Karena kalau menghafal bisa di tempat manapun. Tapi basicnya harus bahasa. Makanya Imam Syafi'i ketika akan mendalami Quran dan fikih, bahasa dulu. Semua ulama begitu. Maka masuk ke bahasa. Di pesantren tuh kalau yang kuat-kuat bahasa dulu tuh. Ya. Nahunya, sorofnya, ilmu alatnya dan sebagainya. Setelah itu nanti lewat. Masuk ke tahap berikutnya. Ulumul Qurannya, fikihnya, usul fikihnya dan sebagainya. Nah, saya ingin masuk ke situ. Masuk fakultas bahasa. Saya petakan kampusnya mana nih? Berapa lama kuliah di situ? Materinya apa saja? Jadi waktu saya masuk kuliah itu, mau masuk kuliah, saya sudah datangi kampusnya. Saya pertama diterima di Jakarta di Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN. Terus sebelum dibuka saya ke sana dulu sambil lihat-lihat nih kampusnya. Saya petakan saya harus kos di mana. Jaraknya berapa? Jauhnya. Kuliah jam berapa? Saya akan kuliah di ruangan yang mana? Di mana perpustakaannya? Siapa yang pernah kuliah di situ? Yang pernah kuliah di situ teman-teman saya hubungi. Saya pinjam bukunya semua. Jadi saya akan masuk tuh sudah tahu siapa dosennya, karakternya bagaimana, kitabnya apa, referensinya apa. Jadi begitu masuk ke situ 75% pelajaran sudah saya kuasai. Selebihnya tinggal menambahkan dengan diskusi. Jadi 75% yang lain efektif digunakan untuk menambah yang lain. Ke Libya, saya tanya teman-teman yang sudah berangkat. Masuk ke situ saya petakan. Jarak asrama ke masjid berapa? Ternyata cukup jauh, 300 meter. Ke kelas berapa? Ke perpustakaan bagaimana? Ada berapa ruang? 4. 1, 2, kanan, kiri, 3, 4 di atas. Ruang 1 ada apa saja? Jadi kita sudah tahu petanya di mana. Kalau butuh referensi, datangnya ke ruang yang mana. Dan sudah kita bisa petakan. Kalau ngambil SKS, berapa SKS-nya? Ambil semester pendek atau semester panjang. Dan seterusnya. Dengan pola seperti itu, kemudian kita tetapkan waktunya efektif, insya Allah kegiatan apapun bisa kita rumuskan dengan benar. Itu yang dimaksud, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغْتَ. Ya? Ustadz, bagaimana cara meletakkan dan membedakan atau memposisikan akal dan iman secara benar-benar, supaya tidak memaksa rasionalkan hal-hal yang di atas rasional? Akal dan iman itu gak akan bertentangan. Karena semua konsep iman pasti rasional. Kalau Anda berasa belum rasional, berarti belum paham, bukan tidak rasional. Anda yang belum dapat ilmunya. Belajar sampai dengan mengerti, supaya itu bisa ditangkap oleh akal. Caranya bagaimana? Kalau ada yang belum bisa ditangkap oleh akal, jangan disalahkan ayatnya, imani dulu. Nanti dengan beriman, Allah berikan ketundukan pada akal. Maka diberikanlah hikmah. Ketika hikmah datang, maka dibantu untuk memahami itu. Contoh, kenapa dalam warisan formulasinya 1:2? 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Contoh besarnya. Itu orang kalau nggak ngaji, tuh teriak, gitu. Dia langsung menyimpulkan, wah ini nggak ada kesetaraan gender, Islam nggak adil dan sebagainya. Masa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Ini nggak adil. Padahal dari cara bicara dia saja sudah salah. Adil itu kan bukan rata. Adil itu sesuai porsi. Kalau adil dipahami rata, waduh. Anda punya anak TK, SD, SMP, SMA. Masing-masing diberi uang saku Rp5.000. Apakah adil? Tidak. Kebutuhan TK nggak sama dengan SD. SD tidak serupa dengan SMP. SMP pasti beda dengan SMA kebutuhannya. Laki-laki diberi 2. Karena dengan 2 itu terikat kewajiban. Kalau nggak ditunaikan kewajibannya, dosa dia. Yang satu bagian dirinya dia dapatkan. Yang satu lagi untuk bekal dia, mendampingi dia mencari nafkah. Dia punya beban itu untuk bekerja keluar.
Dipakailah itu untuk memberikan kemampuan kepada dirinya supaya tersupport untuk mencari rezeki yang baik. Dan menariknya yang didapatkan itu diberikan lagi juga kepada keluarganya. Istri dapat juga. Istri mendapatkan satu, perempuan satu, karena nggak punya kewajiban mencari nafkah. Makanya Allah adil. Nih, bagian hak pokoknya satu. Yang ini dikasih tambahan karena punya tugas lebih untuk keluar. Apa dalilnya? Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi gitu cara memahaminya. Dia bukan sekedar ujug-ujug dapat, tidak. Diberikan haknya, dapat itu, salah satu yang dari hak itu dia gunakan untuk menguatkan bekal dia mencari nafkah untuk kematangan di keluarganya. Kalau udah dapat pun balik lagi ke keluarga. Gitu. Dinikmatinya bareng-bareng. Nah, itu cara berpikirnya demikian. Makanya kalau konsep Islam diterapkan dengan baik itu, dipelajari dengan benar, sadar kita. Dan tidak ada kata lain yang keluar di lisan kita kecuali fabi ayyi ala rabbikuma. Ini kadang-kadang juga dapat satu kan ngitungnya beda. Kalau istri kan kadang-kadang rumusnya uang saya, uang suami, uang saya juga, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. チャンネル登録お願いね。